Lebih parah di Indonesia, tidak hanya gelontoran uang, tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah. Potensi jadi sangat membahayakan eksistensi bangsa ini. Ekonom senior Faisal Basri meradang dalam sidang lanjutan soal perselisihan hasil pemilihan umum yang digelar di Mahkamah Konstitusi Senin 1 April 2024. Ia yang dihadirkan sebagai ahli dari kubu Anies Muhaimin memaparkan soal pemberian bantuan sosial jelang pemilu 2024 yang dilakukan rezim Jokowi secara ugal-ugalan. Salah satu persoalan yang disorotinya adalah politik gentong babi atau pork barrel yang dilakukan Jokowi demi membangun dinasti politik dan melanjutkan ambisi berkuasa. Faisal menjelaskan, politik gentong babi merupakan cara yang dilakukan pejabat petahana yang ingin terpilih kembali melalui pengalokasian dana publik dengan jumlah besar. Di era Jokowi, cara itu dilakukan melalui pembagian bantuan sosial yang dilakukan secara vulgar dan ugal-ugalan. Dana publik yang berasal dari APBN digelontorkan deras dan dilakukan hingga menjelang hari pemungutan suara. Cara licik itu dilancarkan lantaran Jokowi memiliki kepentingan untuk memenangkan anaknya sebagai calon wakil presiden dalam pemilu 2024. Lebih parah di Indonesia, tidak hanya gelontoran uang, tapi juga mobilisasi pejabat sampai ke level bawah. Ini yang saya tunjukkan, misalnya Erlangga Tarto ya, yang mengatakan ini sumbangan Pak Jokowi, oleh karena itu harus berterima kasih kepada Pak Jokowi dengan cara memilih yang didukung Pak Jokowi. Dikatakan juga oleh Menteri Investasi Pak Bahlil bahwa silakan aja bikin sendiri Bu Risma. Ya, dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia. Bu Risma tidak mau mempolitisasi bansos. Jadi sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditunjukkan ini loh yang ngasih secara demonstratif. Maka Erlangga Hartarto misalnya, dan banyak menteri lagi lah, tapi yang paling vulgar itu ya Erlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan. Faisal memandang alih-alih menjadi alat untuk mengentaskan kemiskinan, pembagian bantuan sosial pada jelang pemilu 2024 dilakukan hanya untuk meraup suara sebanyak mungkin. Pemerintah dinilai tidak memperhatikan kriteria-kriteria teknokratis, tapi malah menjadikan pragmatisme jangka pendek sebagai panglima. Kepentingan rakyat dikalahkan oleh kepentingan segelintir. Pemberian bantuan sosial yang didasarkan pada fenomena El Nino pun tidak bisa dipahami Faisal Basri. Apalagi diperpanjangnya waktu pembagian bansos hanya berlandaskan masukan lewat dialog yang tidak jelas. Kementerian Sosial pun tidak dilibatkan dalam penyaluran bantuan pangan El Nino. Nah, kemudian ada El Nino. Diperpanjanglah El Nino ini atas permintaan Menko Perekonomian Erlangga. Kenapa Erlangga Hartarto minta diperpanjang? Setelah saya dapat masukan lewat dialog, entah dialognya atau orang, 2 orang, saya tidak tahu. Penerima El Nino mau nggak kalau diteruskan dana El Nino? Ya hampir bisa dipastikan semua orang yang ditanya yang udah nerima ya akan terus. Sedemikian vulgarnya argumen-argumen yang disampaikan untuk menjustifikasi agar betul-betul orang yang terakhir menerima dana, menerima bansos itu sebelum ke bilik suara itulah yang paling diingat. Ya. Jadi ini politik seperti ini membahayakan masa depan Indonesia, karena tahun pertama sampai tahun keempat udah entertainment aja sama oligarki. Oligarki tidak menyelesaikan kemiskinan, nanti diselesaikan untuk pemilihan umum yang akan datang. Mengerikan yang mulia, mengerikan. Ya.
bagi daerah pilkada maupun bagi demokrasi. Masa depan kita dan anak cucu kita akan menghadapi kesuraman. Akhirnya potensi menjadi sangat membahayakan eksistensi bangsa ini. Terkait bantuan sosial yang diberikan sebagai dampak dari El Nino, Faisal Basri mengaku tidak sepenuhnya percaya. Pasalnya, El Nino yang terjadi pada 2021 dampaknya lebih parah dibanding 2023. Tapi di 2021 tidak ada bantuan El Nino. Bahkan El Nino-nya sudah mereda, tapi termin bantuannya diperpanjang. Begitupun dengan impor beras sebanyak 3 juta ton. Faisal Basri dibuat heran dengan kebijakan tersebut. Soalnya, produksi beras cuma turun sekitar 600.000 ton. Tapi seolah-olah Indonesia mau kiamat sehingga harus mengimpor beras jutaan ton. Parahnya, 3 juta ton beras hasil impor itu tidak dirasakan semua masyarakat. Menurutnya, kalau jutaan ton itu digelontorkan ke pasar, tidak mungkin harga beras mencapai yang tertinggi sepanjang sejarah. Padahal, tujuan impor itu diantaranya untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri yang berkurang dan menstabilkan harga. Selain itu, Faisal memaparkan, sebanyak 20% garis kemiskinan di desa dan 17% di kota itu ditentukan oleh harga beras. Maka pemerintah dengan bansosnya membantu orang miskin. Tapi di saat bersamaan orang yang tidak miskin jadi miskin malah bertambah banyak. El Nino sudah mereda. Kemudian juga kalau kita lihat jumlah kekeringan, jumlah banjir dan cuaca ekstrim lebih parah tahun 2021 daripada 2023. Kenapa 2021 tidak ada El Nino? Jadi nyata bahwa El Nino ini kebutuhan untuk meningkatkan suara, only that dari segi data itu. Ini yang sangat memilukan dan seolah-olah kita semua bodoh. Ramalan cuaca sudah disupport oleh BKMG, BPS sudah disupport oleh BRIN dan sebagainya itu. Ya, jadi tidak dipercaya lembaga yang pemerintah sendiri.